sampai melihat Presiden grup Huaseng yang megah memanggil seorang bocah kecil paman kedua. Baru saat itu orang-orang menyadari bahwa bocah di depan mereka bukanlah sembarang anak. Ternyata hanya 3 hari yang lalu, pria itu masih merupakan dewa keuangan yang terkenal. Namun, dia secara tidak sengaja meninggal karena terlalu emosional saat menari dengan seorang wanita cantik. Tanpa sengaja, dia langsung meninggal mendadak. Akibatnya, saat membuka mata lagi, dia menemukan dirinya telah menjadi seorang bocah. Dia langsung terlahir kembali sebagai anak dari cinta pertamanya. Detik berikutnya, musuh bebuyutannya yang kaya masuk. Bocah itu tidak mau menerima kenyataan bahwa dia adalah anak dari ayahnya. Setelah mendengar percakapan antara keduanya, barulah dia tahu. Ternyata wanita itu sudah bercerai dari pihak tersebut. Untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya, wanita itu memberikan 10% saham cerita kepada pria licik. Sekali lagi memandang, pria licik itu langsung mengeluarkan kontrak cerita, mengklaim bahwa pihak lain berutang padanya 5 miliar. Namun, uang itu seharusnya menjadi utang wanita kepada pria tersebut. Akibatnya, pria licik itu menyatakan bahwa pria itu telah meninggal. Sekarang, grup tersebut berkuasa sendiri. Wanita itu baru mengetahui bahwa cinta pertamanya telah meninggal. Pria licik itu memanfaatkan kesempatan untuk mengklaim 5 miliar. Sekarang menjadi 8 miliar. Pria licik itu tidak peduli dengan apapun. Langsung memarahi keduanya untuk mengembalikan uang. Jika tidak, mereka akan diusir. Akhirnya, bocah itu langsung menyatakan bahwa dia akan hidup untuk ibunya. Kemudian dia mengeluarkan jam tangan telepon kecilnya. Dia menelepon bank jembatan, mengklaim ingin mengambil 5 miliar tunai. Pria licik itu tertawa dan mengatakan itu adalah 50 miliar koin permainan. Namun, petugas layanan pelanggan di seberang mengklaim perlu membuat janji lebih awal. Jadi, anak itu mengamuk meminta presiden bank untuk mengangkat telepon. Mengonkom hanya memberi waktu 10 menit, meminta lawan untuk membawa 5 miliar tunai ke rumah sakit. Pria licik itu mendengarnya dan menganggap remeh. Dia segera memanggil bawahannya untuk bersiap mengusir kedua orang itu. Untungnya, orang-orang bank tiba tepat waktu, mengeluarkan surat privilege untuk mengonkom beberapa orang. Jika berani mengabaikan pelanggannya lagi, itu berarti bermusuhan dengan bank jembatan. Segera meminta anak itu untuk membuka brankas, hewan peliharaan nomor 1 di bank jembatan. Ini adalah putraku. Ketika semua orang masih bingung, anak itu sudah mulai mengidentifikasi si iblis merah. Hasilnya, saat berikutnya muncul pesan kegagalan membuka kotak. Saat itu, dia tiba-tiba ingat bahwa dia sekarang berada dalam tubuh anak kaya. Dia segera memasukkan kata sandi untuk membuka. Dia langsung mengeluarkan sebuah kotak, meminta pria licik itu untuk pergi. Namun, pria licik itu tetap terus mengganggu. Mengonkom akan mengakuisisi kelompok mereka besok. Ketika semua orang mulai pergi, wanita itu menelepon sekretaris, meminta pihak lain untuk membantu mencarikan kontak presiden grup Lu. Anak itu menyadari bahwa itu adalah keponakannya. Saat ibu keluar untuk menerima telepon, dia sekali lagi mengeluarkan ponsel dan menelepon ke keponakannya. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di lokasi pesta. Akibatnya, banyak orang langsung membahas wanita dengan nada yang merugikan. Bahkan, mereka sepakat untuk mencabut status ketua wanita secara aklamasi. Anak kecil itu langsung duduk di kursi ketua. Sebelum ibunya keluar, dia menulis surat kuasa sebagai ketua sementara untuk dirinya sendiri. Namun, orang-orang sama sekali tidak menganggap anak itu. Melihat provokasi dari pihak lain, anak itu juga tidak lagi sopan. Dia langsung meminta orang untuk membawa 1 meja dokumen. Kemudian, dia diangkat ke meja, mengklaim bahwa Zhang Dong telah memalsukan pengembangan program, mengambil lebih dari 20 juta dari buku pinjaman. Zhao Dong memanfaatkan posisinya untuk berbuat curang, mengabaikan aturan perusahaan, mengatur lebih dari 200 kerabat untuk bekerja di perusahaan. Bahkan, anjing peliharaan di rumah juga diatur untuk menjaga pintu. Lu Sitang, saya sudah mengerti. Kamu ingin mengonkom saya. Oncomen, apakah apa yang dikatakan anak saya bukanlah fakta? Namun, wanita licik itu mengklaim bahwa dia tidak memiliki kepentingan pribadi. Sama sekali tidak bisa menangkap kesalahannya. Akibatnya, dalam detik berikutnya, anak laki-laki itu menyatakan, wanita licik itu menggunakan nama kepedulian terhadap bawahan. Gangguan di tempat kerja menyebabkan seorang pria berkorban, yang mengakibatkan cedera permanen pada tulang belakang lawan. Bukti-bukti ini cukup untuk membuat dewan yang hadir dihadirkan untuk diinterogasi. Pada saat itu, pria licik itu bergegas datang. Banyak orang melihat dan segera merasa telah melihat harapan. Anak laki-laki itu menyadari bahwa semua orang sudah salah mengira musuh sebagai teman. Pria licik itu juga tidak banyak bicara. Ia mengeluarkan sebuah perjanjian akuisisi senilai 20 juta, dengan tujuan untuk membeli perusahaan wanita itu. Melihat wanita itu bersikeras tidak mau menandatangani, dia langsung memanggil sekelompok bandar untuk membuat saham cerita tersebut jatuh dengan cepat. Para pemegang saham melihat situasi tersebut dengan cepat, segera menjual saham mereka.
Dengan cepat saham terhenti jatuh. Saat semua orang merasa tidak mengalami kerugian yang banyak. Tanpa disadari, semua orang telah terjebak dalam tipu daya anak laki-laki itu.